Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembilan sembah derajat dan masyaallah sahih talaqatul muqarrabin. Husan ila mu'allif hadzal kitab sanaya askin asmakum asmakum. Husan la abana wa ummatina wa jaddina wa jaddina wa masyayikhina. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi istinabi ma, yang dalam menjauhi sesuatu yukolu, yang diucapkan. Ini masih melanjutkan kemarin terkait dengan kalimat-kalimat kata yang tidak etis untuk diucapkan. Tentu ini perspektifnya dalam tradisi Arab, atau mungkin kita bisa mengasosiasikan. An'amallahu bika ainan. Ini kalimat yang enggak etis. An'ama mugi paring memberikan sapa Allah bika kelan sira ainan ing mata. Semoga Allah memberikan kamu mata. Padahal mungkin saya nggak tahu, ini tradisi Arab nggak etis. Mungkin mikirnya begini, kita itu mata itu sudah ada, jadi nggak perlu didoakan. Yang harus didoakan adalah semoga penglihatan kita baik. Mungkin begitulah analoginya. An'amallahu bika ainan, semoga Allah memberikan kamu mata, memberikan nikmat kepadamu berupa mata. Karena nggak usah diminta pun kan, sejak lahir kita sudah ada matanya. Kita semua sudah dikasih sarana lengkap. Hanya kan yang membedakan mata itu ada yang bisa kita gunakan dengan baik, ada yang kurang baik. Nah, yang kita doakan bukan adanya mata, tetapi kita mendoakan bahwa penglihatan kita baik. Mungkin begitu. Wa an'ama sobahan, dan memberikan paring nikmat sapa Allah sobahan waktu pagi. Semoga kamu dapat nikmat pagi-pagi. Nikmat itu hendaknya juga pagi, ya seharian dan seumur hidup, bukan hanya waktu pagi aja. Wa rawaina fi sunan Abi Dawud wa an Abi Ibnu Razzaq an Ma'mar an Qatadah an Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu maqala kuna ana sapa kita iku nakulu ngucap sapa kita fil jahiliyati, dulu zaman jahiliyah. Katanya Ma'mar, dulu saat kami jahiliyah sebelum masuk Islam, kita biasa ngucap an'amallahu bika ainan, semoga Allah memberikan kepadamu nikmat mata. Wa an'im sobahan, dan Allah memberikan nikmat sobahan waktu pagi. Kalau kita apa biasanya? Mungkin sama nggak dengan selamat pagi? Nggak bodoh mungkin ya. Fala makana, mongko nalikane ana apa al-islamu, dulu tradisi jahiliyah begitu. Kemudian setelah masuk Islam, nuhina, dilarang sapa kita andalika saking ngucap tadi. Kala ngendika sapa Abdur Razzaq, kala Ma'mar yukrohu, dimakruhkan apa ayakula yang tahu ngucap sapa rajulu. Ma'mar menyampaikan ke kita begini, seseorang hendaknya tidak mengucapkan, yukrohu dimakruhkan, tidak etis mengucapkan lafadz ini, an'amallahu bika ainan. Itu kalimat yang enggak etis dalam tradisi bahasa orang Arab. Tetapi hendaknya kita begini, wala ba'sa, tetapi boleh, tidak apa-apa, apa yakula an'amallahu ainaka. Nah, yang tadi yang Ustaz sampaikan tadi, kita ngomongnya bukan semoga Allah memberikan nikmat kepadamu berupa mata, enggak, karena mata tanpa harus diminta Allah sudah kasih. Nah, yang baik ngucapnya adalah an'amallahu ainaka, semoga Allah memberikan nikmat pada penglihatanmu. Matanya sudah ada. Nah, kita mendoakan, kode baik kita kan, kita sudah punya badan, kita mendoakan semoga sehat mbak ya. Kan gak usah ndongakno semoga Allah memberikan kamu badan ya mbak, kan badannya sudah ada, kan nggak etis. Sehingga kemudian yang etis, yang baik adalah ya semoga badan sampean sehat. Jadi nggak perlu mintakan badannya, nggak perlu mintakan matanya,
tetapi penglihatannya. An'amallahu ainaka, semoga Allah memberikan nikmat pada pandanganmu, penglihatanmu. Nah, ini pilihan kata kayaknya. Apa namanya kita? Kepekaan menyampaikan kalimat. Kita biasanya kita kan sport doa. Pemanes yang biasa apa? Obrak-obrok kayak kalimat itu sport doa. Ada rasa kepekaan. Kultu matur sapa ingsun Imam Nawawi, hakadha tadi menjauhi kalimat tadi an'amallahu bika ainan iku rawahu sapa Abu Dawud. Itu riwayat Abu Dawud an Qatadah, dari riwayat dari Qatadah awerihi. Wa mislu hadzal hadisi, utawi sepadane hadis ini. Hadis ini ternyata banyak. Tadi yang hadis di atas 1000, hadis nomor 1087 yang an'amallahu bika ainan, kita dilarang mengucap tadi, itu tercatat di Abu Dawud nomor 5227. Hadis ini ternyata banyak, ada yang mirip dengan itu. Terkait dengan hadis itu, kala ngendika sapa ahlul ilmi, layuh kamu, tidak dihukumi lahu kedue hadis ini bisihati. Hadis yang diriwayatkan Abu Dawud tadi menurut sebagian ulama hadisnya tidak tidak sahih. Liana Qatadah, karena saat temen Qatadah itu sikotun. Yang diriwayat kan riwayatnya itu ada yang dari Qatadah, ada yang selain Qatadah. Yang dari Qatadah sahih, tetapi yang selain Qatadah itu ghairu sahih. Wa ghairuhu tailiyane Qatadah iku majhulun. Kenapa hadis ini tidak dianggap sahih? Karena ada salah satu rawinya yang selain Qatadah itu yang enggak diketahui identitasnya sopo. Wa huwa utawi ghairuhu iku muhtamalun, mengandung ayakuna anil majhuli, dari orang yang tidak diketahui. Ini hebatnya orang-orang hadis, muhaddis. Jadi kalau mereka meriwayatkan hadis itu per orang itu diidentifikasi jelas. Ini siapa? Sama dengan kalau Anda membuat skripsi, itu kan nggak catatan kaki toh, in not atau footnote, itu kan harus jelas. Anda ini mengambil rujukan dari siapa? Kadang kan nggak jelas rujukannya, koran, terus apa biasanya web yang nggak jelas. Wong Anda buat skripsi gawe rujukan, ternyata tulisannya mahasiswa semester 3 di blog pribadinya, itu majhul, maka skripsi kita menjadi tidak valid. Sehingga rujukan kan harus jelas. Kita merujuk sopo, terus yang kita rujuk itu punya kualifikasi apa. Dia, kalau Anda buat skripsi, maka berarti rujukan yang Anda pakai minimal adalah tulisan yang ditulis oleh sarjana S1. Kalau Anda yang S2, berarti rujukan Anda minimal harus ditulis oleh anak-anak alumni magister. Kalau Anda yang di rumah yang doktor, maka berarti rujukan Anda minimal ditulis oleh lulusan doktor. Nggak boleh disertasi ngerujuk tulisannya mahasiswa S1. Itu menunjukkan nggak qualified. Nah, hadis, para muhadis kita itu sejak dulu mengajarkan kita itu, bahwa rujukan itu harus jelas. Kalau orang yang dirujuk nggak jelas, maka berarti hadisnya tidak sahih. Berarti skripsi kita, kemudian karya ilmiah kita itu nggak valid. Jadi ngerujuk itu harus jelas. Falayas butuh mongko ora tetep iklan apa hukmun syar'iyyun. Satu, Mbah Nawawi ngajari kita hadis ini tidak sahih loh, karena ada salah satu rawinya yang majhul, yang nggak diketahui. Benar bahwa hadis ini tidak boleh ngucap an'amallahu bika ainan, itu tidak berhubungan dengan persoalan syariat, tetapi walakinna al-ihtiyata, untuk hati-hatinya lil insani kedhe manusa apa istinabu hadzal lafzi, menjauhi kalimat itu. Tetapi walaupun tidak sahih dan tidak syar'i, ini terkait dengan etika komunikasi. Kita diajarkan untuk tetap hati-hati
sehingga tidak ada kalimat komunikasi yang sembrono. Liana ba'dul ulama'i, karena sebagian ulama iku yahtaju terkadang berhujjah, berargumen bil majhuli dengan rujukan yang tidak valid. Kita masih ingat dulu belajar ini di awal kitab ini, Mbah Nawawi mengajarkan kita hadis itu ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Untuk hal-hal yang terkait dengan syariat, maka untuk hukum terutama, maka dia harus sahih. Dianjurkan yang mutawatir. Di sini diajarkan sejak awal, Mbak Nawawi mengatakan, tetapi hadis ini, kitab ini, Adhkar ini, Imam Nawawi menjamin secara umum hadisnya sahih. Secara umum hadisnya sahih. Tetapi ada 1-2 itu yang beliau mengakui ada hadis-hadis yang tidak sahih. Tetapi hadis-hadis yang tidak sahih itu, Imam Nawawi sejak awal mengatakan itu lebih banyak dipakai untuk fadhailul amal. Untuk, ngerti fadhailul amal ya? Untuk apa fadhailul amal itu? Mendorong berbuat baik. Kayak misalnya hadis tentang taraweh. Kalau kita Ramadan, hadis tentang taraweh itu kan nggak sahih, tapi boleh kita pakai karena untuk memotivasi kita rajin taraweh. Masih ingat kalau taraweh biasanya ustadz kita, kiai kita sering mengatakan siapa yang taraweh malam pertama pahalanya kayak gini, malam kedua itu enggak sahih ya, tetapi itu sering dipakai untuk memotivasi kita rajin taraweh. Nah, sama seperti ini, Mbak Nawawi mengatakan hadis ini tidak sahih, tetapi ini bisa dipakai untuk agar kita hati-hati di dalam komunikasi. Oke, itu tentang kalimat-kalimat yang sejak kemarin kita diajarkan untuk hati-hati. Faslun fin nahyi. Faslun ing dalam fasal fin nahyi ing dalam larangan ayatanaja. Yang berbisik-bisik, munajat, kalau bahasa kita munajat. Jadi kalau Anda malam hari tahajud, kemudian Anda berdoa, itu namanya munajat. Doa malam hari itu munajat. Kenapa munajat? Karena doa kita dilakukan dengan pelan. Jadi gak malam-malam, ya Allah, skripsi lancar, ya Allah, koncone turu sampai ngelilir. Enggak, karena doanya itu pelan, sepenuh hati, karena itulah disebut munajat. Munajat itu bisik-bisik pelan. Ayatan aja yang berbisik-bisik seperojulani, 2 orang. Idza kana nalikane ono ma'ahuma sartane rojulani sapa salisun, orang yang ketiga, wahdahu halis sendiri. Hadis ini menjelaskan tentang kalau kita itu bertiga ya, ganjil. Kalau kita itu ganjil, maka hendaknya kita tidak boleh 2 orang ngomongnya pelan tanpa melibatkan 1 orang yang lain. Kenapa? Nanti 1 orang itu menjadi apa bahasa kita? BT ya? BT itu apa toh? Ustaz nggak ngerti, bolak-balik ngomong beta, BT. Pokoknya gak nyaman lah, gitulah. Coba Anda bisa bayangkan, Anda bertiga, terus koncone sing loro ngomongnya kan kita nggak nyaman. Karena itu sejak awal Nabi mengatakan kalau kita bertiga maka hendaknya 2 orang tidak boleh ngomongnya pelan. Kecuali kalau Anda bilang, Mbak sebentar ya, saya penting tak ngomong berdua sama ini dulu. Nah itu boleh. Kadang kan kita kalau ada ucapan, ada pembicaraan cukup penting dan rahasia, kadang kan kita gitu. Ngapunten kalau kita misalnya bertiga kemudian tolong saya ingin berdua sama ini dulu sebentar. Biasanya kalau Ustadz misalnya kita lagi penting dengan sesama dosen atau prodi, kemudian ada mahasiswa, kita bilang, Pak tolong bisa keluar sebentar ya, saya ngomong ini dengan gitulah, sehingga nyaman. Jangan kemudian dibiarkan di situ kita ngomong yang kemudian dia nggak boleh tahu. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Abi Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum nalikane ana sapa sira iku salasan bertiga
ketika kalian bertiga falayatanaja, maka jangan berbisik-bisik sapa isnani dua orang, dunal akhori tanpa melibatkan yang lain, hatta yahtalitu sehingga bercampur sapa sira bin nasi. Kalau kita bertiga, hendaknya kita jangan berbisik berdua tanpa melibatkan orang yang ketiga. Min ajli anadzalika, kenapa nggak boleh? Karena min ajli anadzalika, karena tadi berbisik tadi itu yuhzinuhu, itu akan membuat dia sedih. Yang ketiga menjadi merasa tidak dilibatkan, itu akan membuat dia nggak nyaman. Sampai segitunya kan Nabi menata kita, jaga perasaan orang, jangan sampai orang kita, teman dekat kita itu merasa kemudian nggak nyaman dan tersinggung. Mulanya ini yang kayaknya kita perlu belajar bagaimana kita menjaga perasaan orang. Rawaina fi sahihima an Ibnu Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kanu nalikane ono sapa seseorang iku salasatan bertiga falayat yatanaja, mongko hendaknya tidak berbisik-bisik sapa isnani dua orang dunasalisi tanpa melibatkan orang ketiga. Ini hadisnya sama. Rawaina, ada hadis lain fi Sunan Abi Dawud wazada qala ngendika sapa Abu Shalih Ar-Rawi an Ibnu Umar kultu, kemudian ada yang bertanya matur sapa ingsun li Ibnu Umar fa arbaatun, bagaimana kalau kita berempat? Tadi kan Nabi mengatakan bertiga, ganjil. Bisa bertiga, bisa berapa? Berlima ya? Prinsipnya kan ganjil, sehingga kalau ngomong kemudian satunya nggak dilibatkan. Nah, bagaimana kalau kami berempat? Qala la yadruka. Kalau empat nggak masalah, karena ketika berempat, kemudian dua orang ini ngomong sendiri, ini kan iso untuk partner. Sehingga nggak masalah. Anda bisa bayangkan kalau ini bertiga, yang dua ini ngomong-ngomong sendiri, yang ini kan jadi obat nyamuk. Obat nyamuk ya istilahnya, lah wong pacaran. Jadi penjaga pintu. Katanya begitu. Faslun. Oke. Ini etika-etika dalam pergaulan, etika di dalam komunikasi. Nah, sekarang kita bicara tentang kaitannya dengan rumah tangga kalau kita nanti nikah, kalau Anda nanti nikah. Faslun fi nahyil mar'ati, yang dalam larangan terhadap perempuan antuh biro, yang ento menceritakan sapa mar'ah zaujaha, ing suaminya mar'ah au ghairahu utawa liyane suami bi husni badani mra'atin, kelawan bagusnya badannya orang perempuan ukhra yang lain. Kalau Anda jadi istri, Anda nanti menikah, kemudian ketemu koncone sesama pondok, ternyata teman kita sudah punya anak banyak, masih badannya masih langsing, maka nggak perlu diceritakan suaminya. Ya Allah mas, saya tadi loh, mbak itu loh, tetap ayu ya. Diceritakan detail body teman perempuan kita pada suami kita. Nah, itu jadi masalah. Akhirnya suaminya bayangno, kok sampean mbak? Kok sampean deh? Dia katanya langsing, sama kok nggak langsing. Itu nggak etis. Menceritakan sama dengan kalau di sini menceritakan fisik orang lain. Itu nggak etis kalau itu diceritakan pada suami. Sama dengan seorang suami tidak etis menceritakan fisik perempuan lain pada istrinya. Itu kan kayak banding no. Itu kan misalnya kita nikah, Anda nikah, kemudian suami kita pergi kemana, terus dia ketemu perempuan lain, kemudian dia pulang cerita tentang temennya atau perempuan lain di mana, Anda kan mungkin akan merasa telongso banget. Kalau kita, Anda sebagai istri kemudian dibandingkan, karena kan ketika kita menikah, maka berarti itulah pilihan kita dan kita tidak perlu membandingkan dengan yang lain.
Karena pilihan kita itu khas. Gitu kan? Pilihan istri kita itu kan punya, dalam bahasa kita apa? Spek sendiri toh. Oh, kok spek? Nah, barang itu kan punya speknya sendiri. Spek istri kita berbeda dengan spek perempuan lain. Kita milih dia sebagai istri kita karena speknya itu istimewa untuk kita. Sehingga tidak perlu kita bandingkan spek istri kita dengan spek perempuan lain, karena spek perempuan lain belum tentu pas untuk spek kita. Kita ingat, istri kita, suami kita itu orang lain. Kemudian kita memilih dia karena kita yakin bahwa dia itu adalah orang yang akan menyempurnakan diri kita. Kan begitu. Kesempurnaan diri kita itu akan menjadi klop dengan keberadaan istri atau suami kita. Karena itulah, karena kita itu khas. Kita masing-masing itu kan punya pribadi yang khas. Kekhasan kita itu hanya bisa ditutupi oleh keberadaan suami kita atau istri kita. Karena itu suami atau istri kita tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Maka tidak etis kalau kita, Anda yang di rumah menjadi suami, kemudian menceritakan perempuan lain pada istri kita, membandingkan istri kita dengan orang lain. Begitu juga kalau Anda menjadi istri, tidak etis membandingkan suami masing-masing dengan suaminya teman kita. Lapo, kulo mbak, kulo mas kok dia loh, umur sekian tetap ganteng ya, sama kok gak ngono toh? Yuk, kan beda, konteksnya kan beda. Karena itu di sini juga diajarkan bukan tidak pantas, dilarang. Finahyi, dilarang seorang istri menceritakan kondisi perempuan lain pada suaminya, atau seorang suami menceritakan kondisi perempuan lain kepada istrinya. Idza lam tat'u, nalikane tidak ada kebutuhan ilahi maring cerita tadi apa hajatun, kebutuhan syariah, tanpa alasan yang bisa dibenarkan, min rohbatin, saking sesuatu yang disukai fi zawajiha, yang dalam hubungan suami istri, kecuali kalau kemudian dia menceritakan dalam konteks untuk membangun keluarga dia menjadi lebih baik. Jadi itu hanya sebagai ibarat, hanya sebagai wacana untuk bagaimana kita menjadi keluarga kita sendiri, kemudian bisa belajar dari situ. Nah, beda loh ya. Kita boleh menceritakan orang lain, fisik orang lain, atau apapun terkait dengan orang lain terhadap suami dan istri kita, sepanjang itu terkait dengan bagaimana membangun keharmonisan rumah tangga. Kalau enggak, maka enggak. Rawaina fi Sahih Bukhari wa Muslim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tubashir, hendaknya jangan bergaul sapa almar'atu, seorang perempuan, almar'ata, ing perempuan lain, fatasifuha, mongko kemudian menceritakan sifat, mempersifatkan sapa mar'ahu ing mar'atan, li zaujiha, pada suaminya. Biasanya apalah ibu-ibu ikut arisan ya, mulai arisan cerita, ya Allah, iku lho Pak, cerita tentang bojone wong liya, maka tidak etis kalau tidak ada kepentingan yang kemudian terkait dengan bagaimana membangun rumah tangganya sendiri. Itu malah ngerusak. Oke, kita lanjutkan. Faslun fi karohati ayukola. Ini kalau kita ada teman kita nganten, jadi nganten, maka apa yang layak, apa yang baik ketika teman kita jadi nganten? Doa apa? Birifai, kelawan doa rifa, kerukunan wal banin lan cepat punya anak. Yukrohu, kalau di sini yukrohu dimakruhkan, opo ayukola yen to diucapkan lil mutazawwid, untuk orang yang menikah. Kalau di sini malah nggak boleh. Birifai, dengan doa rifa,
Kalau kita sering toh ketemu, kalau teman kita nikah, kemudian kita doakan, Mbak semoga rukun. Apa saiki? Samawa ya? Samawa Mbak. Samawa itu apa? Oh, enak istilah lebih cepat. Mari ngono, mari samawa, engko diganti SMW. Ternyata kalau di sini dikatakan yukrohu, dimakruhkan. Kalau ada orang nikah kemudian Mbak tak doakan rukun, ternyata doa itu malah makruh. Atau begini, wal banin, Mbak cepet ndang duwe momongan. Ternyata itu juga kalau di sini dikatakan makruh. Kenapa dimakruhkan? Wa inna mayuqalu, yang mestinya diucapkan lahu. Karena kenapa? Karena Nabi itu ajaran doanya tidak begitu. Nabi itu ngajarkannya barakallahu laka wa baraka alaika. Kemudian diteruskan apa terusnya? Wa jama'a bi khair. Ini alasannya begitu. Karena doa yang diajarkan Nabi itu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bi khair. Sehingga yang doanya mestinya begitu. Ini yang kemarin Ustaz sampaikan kan, barakallahu laka. Barakallahu laka itu ya Allah, semoga Allah memberikan berkah laka atas semua kebaikan yang ada padamu, sehingga apapun kenikmatan, kalau rezeki, kalau apapun itu menjadi berkah. Wa baraka alaika, ada yang satunya barakallahu laka, kemudian yang kedua wa baraka alaika. Alaika itu menunjukkan pada sesuatu yang tidak positif. Ketika nikah mungkin ada persoalan yang nggak enak, ya ono sing sakit, ada yang pas rezekine kurang kurang lancar, atau ada apa, mungkin kadang suami istri berselisih, itu biasa. Tetapi kita tetap mendoakan apapun yang terjadi yang tidak positif itu menjadi berkah. Jadi berkah itu tidak hanya sesuatu yang positif yang terkait dengan nikmat, tapi bahkan ujian pun menjadi berkah. Itu yang didoakan, yang diajarkan Nabi. Sehingga kalau kita kok ndongakno cuma Mbak rukun dan cepat punya momongan, itu malah nggak boleh. Kalau di sini, mungkin kalau kita yo enggak lah. Mungkin yo karena sudah adat ya, sudah biasa, dan itu memberikan doa yang baik juga toh. Kalau kita mengatakan Mbak semoga rukun dan cepat punya momongan, kayaknya itu kan doa bagus juga. Hanya kalau di sini alasannya kan karena Nabi nggak begitu doanya, atau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Ini kemarin sudah kita kaji ya bab tentang nikah, halaman 460. Kita lanjutkan, itu doa ketika nikah. Faslun fi karohatin, pasal tentang kemekruhan ayukola yang telah diucapkan lil ghodib, untuk orang yang marah. Kalau ada teman kita lagi emosi, malah justru tidak boleh dikatakan uzkurullah. Teman kita emosi dia panggil Mbak apa biasanya? Nyebut Mbak, mungkin tambah ngamuk dia. Mungkin teman kita lagi emosi banget ya. Nyebut Mbak. Nah, itu ternyata malah nggak boleh. Jadi ketika ada orang marah, nggak boleh dibilang uzkurullah, nyebut Mbak, nggak. Malah justru nggak boleh ternyata. Rawah sopan Nahos an Abi Bakar Muhammad bin Abi Yahya wakana lan ono sopo ini Nahos Abi Yahya ya. Iku ahadul ulama'i, salah satu ulama al fuqaha'i, yaitu ahli fikih al-adai, etika, terkait dengan persoalan etika. Qala yukrohu, dimakruhkan opo ayukola yang tadi diucapkan di ahadin maring seseorang indal godobi, nalikane emosi, nalikane marah. Orang teman kita, kalau ada orang lagi marah, justru tidak boleh dibilang ke dia uzkurullah. Kenapa nggak boleh Mbak? Eling pangeran lo, atau nyebut Mbak. Nggak boleh ngomong gitu. Kenapa? Khaufan, krono khawatir min ayah milahu, yang tahu mengandung yang man opal godobu alal kufri, karena khawatir justru nanti emosinya tambah parah. Anak wong marah banget, emosi banget diomongi nyebut Mbak,
terus gak nyebut-nyebutan. Mungkin kan itu kan kata-kata itu kan kalau dia bilang gak nyebut-nyebutan dalam konteks tidak perlu eling pangeran, itu kan jadi kufur. Karena itulah kemudian kita diajarkan untuk menjaga tahu walaupun ngomong nyebut eling pangeran itu baik, tapi pada konteks tertentu malah kita nggak perlu ngomong begitu karena khawatir dia tambah emosi, akhirnya nggak terkendali, justru kemudian melahirkan kekufuran. Atau sama juga wakadha la yuqalu, hendaknya juga tidak disampaikan lahu sallallahu ala nabi. Karena wong kancane marah banget, masa selawat mbak, malah gak usah selawat-selawatan, itu kan malah gak bener juga. Karena itu perlu kita menata itu. Oke. Faslun fiman ing dalam wong ya tawarro'a, yang menjaga diri anil halafi, saking sumpah biqauli kelan ucapan iman. Allahu ya'lamu, Allahu ta'ala ku ya'lamu, yang ngetahui sapa Allah maing barang kana kan ana apa makadha. Ada orang kita itu diajarkan untuk tidak ngobrol sumpah itu ya, tapi kita juga tidak boleh menghindar sumpah dengan kalimat lain. Anda komunikasi dengan seseorang, kemudian dia tidak yakin, mbak bener asaman yang saman katakan tadi, wani sumpah asaman, Allah lo tahu apa yang ada dalam diriku. Itu untuk menghindari sumpah. Kalimat Allah tahu apa yang ada dalam hatiku itu nggak benar, karena itu sebetulnya kan dia menghindar dari sumpah yang kemudian menjadikan Allah itu sebagai sasaran objek, menjadi alasan dia kalau dia salah, yang salah Allahnya. Itu kan akhirnya, nah itu yang kemudian nggak boleh. Min akbahil al-fadi, ikut termasuk lafadz yang buruk, almat mupati yang dicela, ma utai barang yak taduhu, yang membiasakan hu ing masopo kasiruna sebagian besar minan nasi saking manusa idza aroda, nalikane menghendaki ayahlifa yang tak bersumpah sapa man ala syai'in ing atase sesuatu fatawarro'a, mongko kemudian menahan diri an qaulihi wallahi. Kita itu kalau bersumpah, kemarin kita diajarkan kalau kita bersumpah hendaknya kita menggunakan kata wallahi. Kalau Anda haji, kalau Anda umroh, orang di Mekah itu di pasar, kalau kita misalnya nawar, mbak ini berapa, dia ngasih harga tinggi, kemudian kita enggak lah, bisa boleh nggak segini, kemudian mereka gampang ngomong wallah, tapi gak wallahi lah, wallah saja. Kalau kita kadang kemudian menganggap dia bersumpah benar, padahal enggak. Ketika kita bersumpah itu harus dengan wallahi wawu, wallahi dibaca majrur. Kalau hanya wallah saja enggak masuk sumpah, karena wallahu itu tidak sumpah. Sumpah itu harus dibaca majrur, wallahi boleh, billahi boleh, atau tallahi. Biasanya yang banyak wallahi. Sebagian orang itu takut sumpah dengan Allah. Sumpah itu yang benar dengan Allah ya, sejak kemarin. Tidak kemudian, mbak sumpah demi pensilku yang kehabisan tinta misalnya. Nah itu enggak sumpah, itu enggak benar. Saya khawatir kemarin salah pahami. Jadi demi apa ini, kitab rotib yang sudah agak bulukan misalnya, itu enggak boleh. Sumpah demi sesuatu selain Allah itu hendaknya dijauhi. Sumpah itu hanya wallahi. Sumpah itu hanya dengan wallahi, demi Allah. Kalau bahasa Indonesia ini demi Allah. Kalau Arabnya wallahi. Sebagian orang itu menghindari sumpah kata-kata wallahi tadi dengan kalimat lain. Kan kadang melipir. Saman wani sumpah toh. Ya Allah, saman tahu toh de, Allah tahu apa yang ada dalam hatiku misalnya. Itu nggak sumpah, itu nggak jelas itu. Sebagian orang sering begitu. Karahatal hinsi au ijlalan, uta ijlalan keagungan lillahi ta'ala wa tasawunan,
lan krana untuk menjaga anil halifi saking sumpah. Sebagian orang untuk menghindari sumpah karena dia tidak mau bertanggung jawab tentang sumpahnya, kemudian sumayakulu, kemudian dia ngucap Allahu ya'lamu, Allah tahu, makana kada, Allah tahu apa yang terjadi. Kalau Anda yang di rumah curiga suaminya melakukan sesuatu nggak baik, istrinya bilang, "Saman bener ta Mas, saman wani sumpah toh." Ya Allah Allah tahu apa yang terjadi. Itu kalimat yang nggak jelas. Itu berarti bukan kalimat sumpah. Kalau dia berani ya sumpah demi Allah bahwa apa yang terjadi kayak apa. Atau kita, "Saman nggak percaya aku tuh Mas, Allah tahu apa yang terjadi." Ya bener, Allah tahu apa yang terjadi, bahwa saya memang selingkuh. Ya, saya kan begitu. Karena itu kita harus jelas. Coba, ternyata tradisi tadi menghindar sumpah dengan melarikan diri pada Allah ternyata sejak dulu terjadi. Sampai Imam Nawawi mengatakan sebagian besar orang itu kadang nggak mau sumpah dan melarikan diri seolah-olah dia benar dengan mengatakan Allah tahu apa yang terjadi. Itu kalimat yang nggak pantas, karena kemudian kita berarti berlindung di bawah kekuasaan Tuhan. Lakot kana, atau lakot kana teman-teman ono apa kada wa nahwu hadhil ibaratu, utawi ini pernyataan ini fiha iku khatarun, pernyataan itu membahayakan. Fa in kana mongko lamun ono sapa sahibuha, orang yang berkata iku mutayakinan, bener-bener yakin anal amro saat temene perkara iku kamakola, seperti apa yang terjadi ya dia katakan, wala baksa, maka ya nggak masalah kalau kemudian kita bilang Allah tahu loh apa yang terjadi, dan kita tahu pasti bahwa saya tidak berbohong. Artinya ketika misalnya begini, tadi misalnya ada seseorang kemudian diduga, misalnya kita sebagai suami, kemudian istri kita curiga bahwa kita melakukan sesuatu yang nggak baik, maka kemudian ketika istri kita menuntut kita sumpah, kita mengatakan Allah tahu apa yang terjadi, dan kita sadar ucapan itu menyatakan bahwa kita tidak salah. Maka ya boleh. Tetapi kalau kata itu digunakan untuk menutupi kebohongan kita, maka itu yang nggak boleh. Itu yang harus kita pahami. Kita sering mengatakan itu di dalam konteks menutupi kebohongan. Pada gini toh yang sering saya sampaikan, Anda beli barang sepeda motor, kemudian sepeda motor itu sebetulnya pernah kecelakaan, kemudian ketika pembelinya bilang, "Mbak, barangnya apik tah?" Kita kemudian nggak mau menginformasikan barang itu sudah pernah cacat, kemudian kita bilang, "Saman delok dhewe lah Mbak, barangnya ngono kuwi, lak saman seneng yo silahkan." Ini kan sebetulnya kalimat itu koyoknya baik, tapi sesungguhnya kan kalimat yang berusaha digunakan untuk menutupi cacatnya barang. Kalau itu yang terjadi, maka itu tidak benar. Fa'in tasakkaka, mongko lamun meragukan fidalika, tadi andaikan itu kalimat tadi digunakan untuk menutupi kebohongan, fahuwa mongko utai kalimat tadi Allahu ya'lamu makana, Allah tahu apa yang terjadi tadi, fahuwa iku min akbahil qobaihi, itu berarti kalimat yang sangat kotor dan jahat. Karena kalimat itu berarti kita menisbatkan Allah, kita lari kepada Allah untuk menutupi kebohongan kita. Li'anna ta'aroda, krono stune kalimat itu ta'aroda menunjukkan lil kadhibi, maring kedustaan Allah Ta'ala, yang atas Allah Ta'ala. Fa'inau iku ahbaro, memberikan kabar Allah Ta'ala iku ya'lamu, ngerti sapa Allah syai'an ing sesuatu, la yatakayyanu, yang tidak terjadi, kaifahuwa, seperti apa yang terjadi. Wa fihi taqaikun ukhra, wa filan iku dalam hadis tadi dakikotun, ono sesuatu yang lembut, ukhra yang lain, akbahu, yang lebih lebih jahat, min hadza, dari ini, bahwa iku anahu ta'arrada, mensifatkan, menunjukkan liwasfillahi ta'ala,
maring sifate Allah taala bi anna iku ya'lamu sedune Allah iku ya'lamu melihat sapa Allah alamra ing sesuatu ala khilafi ma ing atase perbedaane barang wa ma wadzalika lau tahaqqaqa mongko lamun ngehai sapa man kana mengkono sapa man iku kufron. Kalau kemudian malah ini lebih parah, kalau kemudian kita melakukan itu untuk menutupi kejahatan kita dengan Allah Ta'ala, maka itu akan menjadi kekufuran. Fayam bagi mongko seyogya lil insani, sebaiknya lil insani kedua manusia apa aistinabu hadil ibarati, menjauhi perkataan-perkataan ini. Sekali lagi kita kemudian disampaikan jaga kalimat, jaga perilaku, bagaimana kita kemudian jujur, tidak menutupi kenyataan dengan sesuatu yang apalagi mengatasnamakan Allah dan Kanjeng Nabi. Oke. Ya. Gimana? Dosa apa yang dilakukan oleh istri yang ditekuni suami? Ada pertanyaan, dosa apa yang dilakukan istri, perilakunya istri yang menanggung suami. Loh kok enak? Ya, Ustaz, apa itu? Saya nggak tahu juga. Secara umum kan wala taziratu wizra ukhra, bahwa kita tidak saling menanggung dosa masing-masing, kesalahan masing-masing. Yang terjadi adalah karena di dalam hubungan relasi suami istri, orang tua dan anak itu kan ada kewajiban seorang suami untuk mendidik istri. Ada kewajiban orang tua mendidik anak. Nah, mungkin kalau kemudian suaminya tidak melakukan kewajibannya, kemudian istri tidak tahu, maka andaikan kemudian istri melakukan sesuatu yang dia tidak tahu karena dia tidak dididik oleh suaminya, maka itu mungkin terjadi begitu. Anak dia menjadi tanggung jawab orang tua. Kalau anak itu misalnya dia umur 10 tahun balik, dia harus sholat. Tetapi anak ini tidak sholat karena dia tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena tidak diajari oleh orang tuanya. Maka kalau kemudian anak ini kemudian nggak sholat karena dia tidak tahu, dan tidak tahu karena dia dididik oleh orang tuanya, maka kan berarti orang tuanya berdosa karena dia meninggalkan. Tapi kan dosanya tetap karena dia meninggalkan kewajiban mendidik, bukan karena perilaku anaknya. Nah, saya nggak tahu persis, semoga itu bisa menjawab. Al-Fatihah. Wa man nafa'na bima 'allamtana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.